ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait berita yang muncul di TikTok yang viral bahwa anggota DPRD terkait dengan pilkada ini tidak boleh menjadi tim, juga harus izin kampanye. Sudah tindak lanjuti, saya bertemu dengan KPU juga Bawaslu bahwa DPRD siap menjalankan arahan dari Bawaslu dan aturan dari KPU bahwa kami akan mengizinkan semua anggota DPRD di luar jadwal yang ditetapkan kegiatan DPRD. Jadwal kegiatan DPRD ini misalnya reses, kemudian ada bertemu dengan masyarakat yang didanai oleh APBD, itu tidak kita izinkan. Karena ketika itu kita izinkan, bisa jadi ada penggunaan anggaran daerah yang berpotensi juga untuk berkampanye. DPRD bersepakat, kemarin saya bertemu dengan ketua-ketua fraksi untuk menjaga tidak menggunakan anggaran daerah untuk berkampanye. Tetapi karena DPRD ini lahir dari proses politik, maka tidak mungkin anggota DPRD ini tidak membantu salah satu paslon di Pilkada Kabupaten Sleman. Ini hak. Bahkan kami mengetahui beberapa partai politik menugaskan kepada anggotanya untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya, termasuk juga menugaskan anggota partai politik yang menjadi anggota DPRD. Untuk itu kita hormati, karena anggota DPRD ini berasal dari partai politik. Itu kan undang-undang pemilu kita, yang boleh mengusulkan calon anggota DPRD ini adalah partai politik. Jadi prosesnya kita lahir dari proses politik. Dan pilkada di Kabupaten Sleman ini juga terkait dengan elektoral, yang artinya diusulkan oleh partai politik, maka ada singgungan. Untuk itu terkait izin kampanye sudah pasti kita izinkan, dan kita sudah meminta ketua fraksi untuk mengizinkan seluruh anggotanya di luar jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh pimpinan fraksi sementara ini dan nanti ditetapkan oleh Badan Musyawarah Bamus. Begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Ditemukan pelanggaran, tentunya ada Bawaslu yang nanti akan menilai bahwa pelanggaran ini nanti akan dilaporkan. Terkait dengan sanksinya silakan mereka. Yang jelas anggota DPRD sudah kita ingatkan jangan melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Ada dua. Yang pertama, tidak ada izin kampanye. Yang kedua, menggunakan APBD Kabupaten Sleman. Karena kita ini kan juga dibiayai oleh APBD Kabupaten Sleman. Misalnya saya sebagai ketua DPRD melekat ini ada kendaraan dinas berplat nomor merah. Ketika saya diundang oleh partai, ya saya tidak menggunakan kendaraan tersebut. Ketika saya pergi ke tempat kampanye, saya juga tidak menggunakan kendaraan tersebut. Dan saat ini setelah APBD perubahan ini ditetapkan, ke depan akan ada kegiatan menyapa masyarakat yang menggunakan APBD. Saya sudah sampaikan kepada seluruh anggota DPRD tidak digunakan untuk berkampanye. Jadi justru kami demi amannya, demi nyamannya, saya minta semua anggota DPRD ini diizinkan dari fraksinya. Kemudian kita beritahukan kepada KPU dan Bawaslu. Suratnya sudah ada beberapa partai yang mengajukan, dan kemarin mereka sudah berkampanye, itu sudah pakai izin. Izinnya yang mengeluarkan ketua DPRD, yang mengajukan adalah fraksinya. Ini kemarin hasil diskusi saya dengan KPU dan Bawaslu. Kemudian kita bersepakat bahwa kita akan memberikan izin kepada seluruh anggota DPRD di luar kegiatan resmi DPRD. Jadi ada tidak kampanye, itu kita izinkan. Perkara itu nanti digunakan, itu kita sudah izin. Karena begini, bisa saja salah satu paslon ini tiba-tiba tidak bisa menghadiri di salah satu titik kegiatan yang ada unsur kampanyenya. Siapa yang akan ditugaskan? Rata-rata adalah anggota dewan yang mempunyai basic massa di wilayah tersebut. Kalau tidak kita izinkan dulu, ini akan menjadi catatan, dan ini ada potensi pelanggaran. Tetapi tidak mungkin anggota dewan ini diperintah oleh partai, tidak jalan. Jadi kan ada dua sisi, sebagai anggota DPRD dan sebagai anggota partai politik. Ini yang harus kita amankan. Jadi yang pertama, alat kelengkapan DPRD ini belum terbentuk. Tetapi saat ini ada kegiatan yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD dan terjadwalkan, itu adalah reses. Itu anggaran APBD murni dan sudah memasuki masa reses, dan apalagi dana reses ini sudah turun apabila tidak digunakan dalam waktu 1 bulan, itu
beku, tidak boleh digunakan lagi. Artinya kembali ke kas daerah. Artinya reses ini harus segera dilaksanakan. Nah, saat ini mereka reses. Jadwal kegiatan lainnya itu menunggu alat kelengkapan terbentuk, yaitu komisi dan badan. Setelah itu akan ada jadwal kegiatan-kegiatan DPRD, dan itu tidak boleh digunakan untuk kampanye kegiatan itu, karena itu jadwal resmi kegiatan kita. Berarti anggota DPRD bekerja di luar jadwal itu baru akan kita izinkan. Tidak boleh digunakan untuk kampanye. Jadi bertemu masyarakat, berkumpul dengan masyarakat, ketika itu menggunakan APBD tidak boleh digunakan untuk kampanye. Ini tentunya sekarang masyarakat sudah sangat paham dan mendapat informasi dari media. Ini kan yang baru viral bahwa kenetralan anggota DPRD, kemudian ASN, kepala desa. Masyarakat sudah sangat membaca. Termasuk masyarakat ini mengawasi anggota DPRD dalam bekerja. Mereka sudah sangat tahu mana ini yang menggunakan APBD. Kalau mereka bahasanya reses berarti ini APBD. Tetapi kalau mereka ini berkampanye, murni kampanye, ini berarti tidak ada kata-kata reses. Jadi reses ini kan sudah hal yang sangat umum di masyarakat. Mereka banyak mengetahuinya. Dan saya meyakini dalam mengumpulkan tokoh masyarakat itu tidak hanya salah satu partai politik yang ada di bawah itu. Pasti mereka akan saling mengawasi. Mereka juga pasti akan mengingatkan. Apalagi masyarakat ini semakin cerdas sekarang. Oh, ini dana reses ini, nggak boleh untuk kampanye. Kalau nanti ada penyebutan kampanye, mesti ada yang interupsi di masyarakat itu. Saya sudah menemui kok. Masyarakat kita semakin cerdas sekarang ini. Di PKPU-nya, kemudian kemarin secara detail sebenarnya KPU dan Bawaslu kemarin. Tahu saya ada pasal 57 yang mengatur itu bahwa pejabat negara, pejabat daerah, kemudian PNS, TNI, Polri, itu ada aturan-aturannya itu. Nah, terkhusus kita, ini anggota DPRD, ini kemarin kami sudah konsultasi terkait dengan dasar hukumnya itu. Mereka dalam hal ini juga dalam tahap komunikasi dengan Bawaslu RI. Sebelum ada keputusan yang pasti, mereka hanya menyarankan lebih baik izin ketika anggota DPRD ini berkampanye. Kalau izin untuk ketua sementara sama, bahwa kita ini hanya memfasilitasi. Jadi izinnya ini adalah bukan dari ketua tapi kelembagaan DPRD. Itu seperti kemarin ketika kita memutuskan rapat paripurna APBD perubahan. Ini dalam sejarah belum ada ketua definitif. Bahwa perlu diingat yang memutuskan itu bukan ketua, tapi rapat paripurna. Ketua DPRD sementara hanya memfasilitasi rapat paripurna. Sama ini. Jadi ini ketua DPRD memfasilitasi izinnya, bukan yang memberikan izin. Artinya sudah melalui rapat dan ada jadwal bahwa ini tidak ada kegiatan DPRD, makanya diizinkan. Jadi pilkada itu milik semua warga masyarakat Kabupaten Sleman. Ketika menemukan pelanggaran, ada dua hal yang baik untuk dilakukan. Yang pasti mengingatkan kepada pelanggar bahwa pelanggar ini telah melanggar aturan. Jadi karena tidak punya hak menindak, ingat ya, bahwa masyarakat tidak punya hak menindak. Yang punya hak adalah pengawas pemilu, yaitu Bawaslu. Silakan itu mengingatkan. Kemudian apabila pelanggaran ini terjadi terus-menerus dan mungkin pengawas pemilu tidak tahu, laporkan saja. Ini artinya sama-sama mencerdaskan bahwa pemilu ini berjalan dengan adil begitu. Tetapi tidak boleh warga ini melarang siapapun untuk berkampanye. Berkampanye juga hak. Tetapi kalau dalam proses kampanye ini melanggar aturan, silakan itu diperingatkan. Secara resmi pengawas pemilu ini adalah Bawaslu. Tentunya ketika ada pelanggaran, tidak hanya pengawas pemilu, tapi masyarakatlah yang paling cermat mengamati. Karena merekalah paling ada di titik terbawah. Apabila ditemukan termasuk pengawas pemilu berat sebelah, laporkan saja. Karena nanti pasti ada lembaga yang menangani itu. Dan dari situ pula anggota DPRD juga bisa memfasilitasi. Catatan kami, semakin dikit calon itu potensi konfliknya cukup besar. Karena head to head itu potensi konfliknya cukup tinggi.